Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada dua pertanyaan yang masuk dari brosur, Ustaz. Yang pertama dari halaman 6 masuk ke halaman 7. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fautiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta stushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'ana fautiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'ana qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullihi fautiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liqala huwa jawadun faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya finnari rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama akan diberi keputusan pada hari kiamat ialah seorang yang mati syahid, lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada nikmatnya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kamu lakukan padanya? Dia menjawab, saya telah berjuang untukmu hingga mati syahid. Allah berfirman, kamu berdusta, tetapi kamu berjuang supaya disebut sebagai pahlawan dan pemberani, dan telah dikatakan orang yang demikian itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu ia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Kedua, seorang yang belajar ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran, lalu dihadapkan kepada nikmatnya, maka dia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kamu lakukan padanya? Dia menjawab, saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran hanya untukmu. Allah berfirman, kamu berdusta, tetapi kamu mempelajari ilmu supaya disebut sebagai orang yang alim, dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut sebagai orang yang pandai membaca Al-Quran, dan telah dikatakan orang yang demikian itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu dia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Ketiga, seorang hartawan yang diberi keluasaan kekayaan yang bermacam-macam oleh Allah, lalu ia dihadapkan kepada nikmatnya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kamu lakukan padanya? Dia menjawab, tidak satu jalan pun yang kau sukai agar jalan itu diberi harta, melainkan sudah saya beri dengan harta itu semata-mata untukmu. Allah berfirman, kamu berdusta. Kamu berbuat yang demikian itu agar dikatakan sebagai orang yang dermawan, dan telah dikatakan orang yang demikian itu.
Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu dia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1514 nomor 152. Pertanyaan, ketika saya membaca berulang-ulang hadis tersebut, saya menangis, takut, khawatir jika saya masuk ke kategori kedua dan ketiga, yakni belajar dan mengajarkan ilmu, tetapi masih terkontaminasi hal-hal seperti merasa lebih pandai, ada kebanggaan diri saat orang yang kita ajarkan menyebut diri kita. Bagaimanakah cara untuk bisa menjaga hati saat kita belajar dan mengajar agar tetap ikhlas karena Allah, Ustaz? Ya, jadi memang dalam beribadah kepada Allah, kalau kita tidak hati-hati, ziyadatul ta'ah, ziyadatul ilmi, jadi bertambahnya ketaatan kepada Allah, bertambahnya ilmu, itu kalau tidak dilandasi dengan hati yang bening, maka sangat berbahaya. Bisa menjadi sombong, bisa menimbulkan penyakit-penyakit hati yang lain. Nah, bagaimana caranya agar hati ini terjaga dari hal-hal yang demikian? Karena memang disadari atau tidak disadari, seringkali kita ini merasa senang jika dipuji orang. Manusia itu suka pujian dari orang lain, dikatakan dermawan seneng, dikatakan pinter seneng, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Untuk bisa menjaga hati, maka bersihkan hati itu dari berbagai macam penyakit hati. Dengan kata lain, berusaha ikhlas kepada Allah. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu sebagaimana yang kita tahu dari kata akhlaso. Akhlaso itu ikhlas. Beda dengan kholaso. Kholaso itu kholis, itu murni. Kalau kholaso itu murni. Kalau ditambahi alif di depannya menjadi akhlaso, orangnya disebut mukhlis. Karena ini mendapatkan tambahan huruf di depannya, yaitu menjadi akhlaso, berarti ada usaha. Kalau tadi kholis itu murni, ini mukhlis berarti berusaha memurnikan. Apa yang dimurnikan? Yaitu hati kita dari penyakit-penyakit hati, sombong, ujub, sum'ah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lah caranya tentu kita mendekat kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Karena manusia ini tidak diperintah kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan memurnikan agama yang lurus. Jika beramal kemudian ada perasaan hati, ketahuilah perasaan hati yang merasa lebih dari segalanya, lebih dari orang lain, itu adalah bisikan setan, maka jangan diperturutkan. Karena setan itu musuh yang nyata bagi kita orang yang beriman. Karena setan itu musuh yang nyata, semua bisikan setan itu dilawan, jangan diperturutkan. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Coba diingat kembali tuh Quran surat Fatir kalau tidak keliru, ayat 5 dan 6.
Surat ke-35. Surat Fatir, surat ke-35 ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya dah. Ayat 6 itu Allah jelaskan pada kita, innasyaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Logika sederhananya, musuh itu harus dikalahkan. Bagaimana cara mengalahkan musuh? Allah berikan jalannya, yaitu fattakhidhuhu aduwa. Maka perlakukan setan juga sebagai musuh. Jangan diperlakukan sebagai teman setia. Kalau musuh itu dijadikan teman setia dalam arti bisikan-bisikan setan terus kita ikuti, maka kita yang akan kalah, tidak mungkin menang. Ya, orang itu terhadap musuh, kalau dia mengambil sebagai teman setia, maka dia akan kalah. Begitu pula bisikan-bisikan setan itu adalah musuh bagi orang yang beriman. Jangan diperturutkan. Maka setiap datang bisikan di hati yang jelek-jelek, sadar dan yakini bahwa itu bisikan setan, harus segera dilawan. Karena kalau tidak dilawan, berbahaya. Karena setan itu mengajak golongannya menuju neraka yang menyala-nyala. Innama yad'u hisbahu min ashabis sa'ir liyakunu min ashabis sa'ir. Intinya setan itu golek konco untuk menjadi penghuni neraka. Ora gelem dhewean, tidak mau sendirian, cari teman sebanyak-banyaknya. Nah, kalau ada bisikan di dalam hati kita, misalkan kita taat beribadah, ada orang yang memuji bahwa kita orang soleh, kita tertib infak, zakat, sedekah, ada orang memuji kita orang lomo, dermawan. Kalau menurut Nabi, apa yang harus dilakukan kalau ada orang memuji? Sawuri, pasir. Kalau sekarang jangan nyawuri, dijak padu tenan. Bedanya itu, beda dengan generasi muslim awal dulu. Maka dulu pernah ada seseorang itu memuji Khalifah Utsman bin Affan. Anna rajulan ja'ala yamdahu Utsman fa'amidal miqdadu fajasa ala rukbatayhi wa kana rajulan dakhman faja'ala yahsu fi wajhihil hasba'a. Ketika Mikdad mendengar ada orang yang memuji Khalifah Utsman, Mikdad lalu datang pada orang itu. Nah, karena Mikdad ini perawakannya tinggi besar, lebih besar dari orang yang memuji tadi, lantas Mikdad duduk berlutut. Nah, jadi duduk di atas lututnya, gendure podo gitu loh. Karena Mikdad itu
perawakannya tinggi besar. Kemudian setelah duduk berlutut di hadapan orang yang memuji Khalifah Utsman tadi, apa yang dilakukan Mikdad? Faja'ala yahsu fi wajhihil hasba'a. Kemudian Mikdad menaburkan, nyawurke pasir yang bercampur kerikil, bukan hanya turab namun hasba. Jadi hasba itu pasir bercampur kerikil. Melihat itu, faqala lahu Utsman, Khalifah Utsman berkata kepada Mikdad, "Ma sya'nuka? Kenapa kamu?" Mikdad dengan tenang menjawab bahwasanya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitumul maddahina fahsu fi wujuhihimut turaba." Jika kamu melihat orang yang suka memuji, maka taburkan debu di wajahnya. Mendengar jawaban Mikdad itu, orang Islam zaman dulu kalau itu sudah dari Nabi, taslim. Orang ngejak padu. Beda dengan zaman sekarang, orang Islam sekarang. Ada yang memuji, disawuri. Bahkan ketika kita memuji, kita disawuri, ya ngejak padu juga. Kenapa kok dilakukan? Oh, dulu Rasulullah bersabda agar kita menaburkan pasir di muka orang yang suka memuji. Mas, orang hadis-hadisan. Orang sekarang seperti itu. Padahal mengamalkan apa yang menjadi petunjuk Nabi. Tujuannya apa? Biar kita terhindar dari riya, sum'ah dan lain sebagainya. Ya. Karena kalau kita perturutkan pujian itu, orang yang hatinya penuh dengan riya, lupa dengan Allah, begitu dipuji biasanya dia berjalan seperti di awang-awang, sirai gede, ya, berjalan seperti ringan ngeleyang begitu. Kalau kita memperturutkan pujian itu dan merasa lebih dari yang lain, ketahuilah tanpa sadar kita telah punya pola pikir iblis. Ya, iblis itu merasa lebih baik daripada Adam. Maka ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam, jawabnya langsung seketika, bahwa ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Sehingga sudah terlambat Bapak Ibu kalau kita merasa dan punya perasaan lebih dari orang lain, itu sudah terlambat. Dulu sudah ada iblis yang mendahului. Sudah ada iblis yang mendahului. Iblis itu sudah sombong, merasa lebih dari orang lain, merasa lebih dari Adam, meski diperintah oleh Allah untuk menyembah Adam, tetap tidak mau karena merasa lebih baik. Nah, kalau kita juga merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih paling segalanya dari orang lain, nah berarti apa? Kalau ada orang yang merasa paling atau lebih baik dari orang lain, berarti juga punya sifat atau pola pikir sebagaimana iblis. Jadi sudah sangat terlambat kalau mau sombong, sehingga tidak ada manfaatnya, rugi karena sudah ada iblis, ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman. Kesudahannya semua binasa, semua sengsara. Bahkan karena kesombongannya Fir'aun itu mati, jadi mayat mengambang. Sampai sekarang masih bisa dilihat, dijadikan pelajaran bagi generasi sesudahnya. Binasa sengsara karena kesombongannya. Sombong dengan kekuasaan, dengan jabatan,
dulu juga sudah ada, yaitu Fir'aun. Maka sekarang kalau ada orang yang punya jabatan kok sombong, wis telat banget gitu. Sudah sangat terlambat, sudah ada Fir'aun duluan. Mau sombong dengan kekayaan, sudah ada Qarun. Bahkan hartanya sampai sekarang masih dicari, harta karun. Ya tak? Kalau sekarang ada orang dengan kekayaannya sombong, memandang rendah orang lain, maka sudah sangat terlambat. Berarti dia mengikuti jejak Qarun. Orang yang sombong dengan ilmunya juga sudah telat. Ada Haman. Ya, dulu keilmuan belum semaju sekarang. Namun Haman sukses membuat menara tembus langit itu, atas permintaan Fir'aun, agar Fir'aun bisa melihat Tuhannya Musa. Nah sekarang orang berlomba-lomba mendirikan menara yang tinggi menjulang. Di mana-mana, di negeri Teluk itu, Timur Tengah, banyak menara yang menjulang sampai tembus Mega. Dulu sudah ada Haman yang kecanggihan ilmunya tidak dipertanyakan lagi. Namun kekuasaan yang dimiliki Fir'aun, kekayaan yang dipunya oleh Qarun, ilmu, kecanggihan ilmu yang dimiliki Haman tidak menyebabkan atau tidak menjadikan dirinya taat kepada Allah. Berjalan di atas muka bumi dengan penuh kesombongan, maka kesudahannya sengsara, binasa di dunia, binasa di akhirat. Nah tentu semua hal ini menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Bagaimana biar kita tidak sombong. Nah, maka kalau dipuji orang, jangan diperturutkan pujian itu. Lawan bahwa itu bisikan setan yang datangnya dari orang. Ya, karena kalau diperturutkan kita seneng, nah, nanti sampailah kita terjerumus. Maka ikhlas itu sangat penting, itu hal utama. Nah, ikhlas berarti ada usaha dari diri manusia memurnikan kebaikan atau ibadah yang kita lakukan. Nah, caranya yaitu kalau ada yang memuji, sudah jangan seneng, jangan diperturukan, ojo bungah gitu. Bahkan kalau ada yang memuji, kalau sekarang tidak bisa nyawuri dengan pasir, ya istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan perbanyak mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, biar hati ini tenang. Dipuji hati juga tenang, tidak sombong. Dicaci, direndahkan, hati juga tidak tenang, hati juga tenang, tidak nelongso. Karena sudah ikhlas. Ikhlas hanya mengharap ridha Allah. Orang kalau sudah ikhlas itu dipuji tidak bangga, tidak sombong, direndahkan tidak merasa hina, tidak tersakiti. Itu orang yang ikhlas karena Allah. Sehingga apapun kondisi dan situasinya, hatinya tetap tenang. Hatinya tidak gundah, tidak gelisah, tidak sedih, tidak khawatir. Karena tujuannya hanya Allah. Orang kalau sudah tujuannya hanya Allah, maka apa kata manusia ora direken, tidak dipedulikan. Manusia mau memuji ya silahkan, mau menghina ya silahkan. Yang penting kita berjalan lurus di atas petunjuk Allah. Ya, maka ada usaha untuk ikhlas. Ketika beramal dipuji, jangan senang, jangan senang. Kalau ada hati merasa gembira dipuji, segera mohon ampun kepada Allah. Itu pintu-pintu kesombongan akan dimulai kalau kita dipuji senang. Oke, ada lagi.